Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya tetap doakan semoga Anda selalu diberi sehat, yaitu sehat jiwa dan sehat raga, serta selalu dilindungi Allah dimanapun dan kapanpun, diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Mumpung istirahat siang, saya akan memberikan sebuah motivasi pada Anda semua, ya, bagi subscriber saya tentunya, atau yang nonton video saya ini, ya. Dan apabila Anda baru bergabung dengan channel saya ini, baru menemukan channel saya ini, silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Atau Anda yang bertanya mengenai apa sih yang Bapak rasakan, sensasi apa, itu sudah ada di video saya. Coba Anda lihat, yaitu yang judulnya 58 sensasi anxiety psikosomatis yang saya rasakan. Itu, ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita harus menikmati proses itu, ya. Sakit Anda, saya yakin dengan ikhtiar Anda, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi, dan doa Anda, saya yakin pasti tidak akan sia-sia. Dan saya yakin pasti akan yang namanya membuahkan hasil itu, ya. Jadi Anda nggak usah bersedih, nggak usah gundah gulana, andilo antara dilema dan galau. Karena sedih itu akan membuat hati Anda itu pedih, begitu, ya. Was-was yang Anda rasakan, yang Anda derita, was-was, justru itu akan membuat pikiran Anda, jiwa Anda, ya, itu menjadi cemas. Takut akan membuat hati Anda itu akan semakin kalut, gitu. Hidup ini cuma sekali, ya. Mari kita nikmati hidup ini dengan kedamaian, kenyamanan, dan penuh dengan keimanan, gitu. Jadi saya ngomong begini, saya juga masih belajar, gitu, ya. Tetapi di sini Anda dengan saya mungkin sembuhnya duluan saya, begitu. Kebetulan duluan saya, ya. Dan kebetulan mungkin karena, ya, ikhtiar saya juga, begitu. Dan saya sudah mempelajari ilmunya, begitu. Kalau Anda misalkan ingin sembuh alami, silahkan ikuti tip-tip dari saya. Dan apabila Anda masih minum obat dokter, ya silahkan Anda minum sesuai petunjuk dokter. Kalau Anda memang ingin melepaskan itu, dengan Anda yakin dulu, ya. Anda harus yakin dulu. Kalau Anda yakin, ya, Anda harus punya tekad. Jangan obat itu menjadikan sebuah sugesti di diri Anda. Karena sugesti itu akan tertanam di memori atau di pikiran bawah sadar. Kalau sudah menempel di pikiran bawah sadar, itu hilangnya akan lama, begitu. Jadi anggap saja obat itu adalah sarana. Jangan mensugestikan, kalau saya tidak minum obat ini nggak bisa tidur, Pak. Kalau saya minum obat ini, saya nggak bisa tenang hati saya, Pak. Nah, jadi begini, sebenarnya Anda sudah tersugesti sama obat itu. Padahal ketenangan itu ada di pikiran Anda, ya. Yang harus Anda olah itu adalah pikiran dulu. Harus Anda tata sebelum Anda menuju yang lain, gitu. Karena sekali lagi, anxiety psikosomatis itu adalah sakit pikiran, begitu. Jadi intinya,
yang bisa menyembuhkan itu adalah pikiran Anda. Dengan memberikan sebuah sugesti-sugesti tersendiri di pikiran Anda, atau Anda tontonan Anda yang sehari-hari. Tontonlah hiburan yang positif. Ya, kalau Anda Muslim, silakan Anda sering mendengarkan sholawat, ya, muratal Al-Quran. Jangan Anda mendengarkan yang misalnya lagu itu, ya mohon maaf, lagu itu justru akan mengingatkan Anda pada masa lalu Anda, yang mungkin masa lalu itulah yang menyebabkan kecemasan Anda, atau istilahnya itu trauma. Misalnya lagu-lagu sekarang kan lagu-lagu yang misalnya lagu dungdat, ya, dungdat. Lagu yang dungdat itu loh yang dinyanyikan oleh siapa itu? Dungdat, dangdut. Dungdat, dangdut, ya, dangdut. Nah, itu kan ada lagu-lagu yang mengingatkan kita akan masa-masa yang dulu begitu, ya. Lebih baik Anda dengarkan sholawat. Ya nggak apa-apalah, dengarkan sekali-kali, dengarkan lagu dungdat, dangdut itu, ya. Dan Anda kalau sudah terkena sakit pikiran ini, jangan Anda mendengarkan lagu yang rock, ya. Rock mini, rock pendek. Lagu-lagu rock itu yang menjerit-jerit itu nggak usah, ya. Jangan, karena apa? Itu akan menambah hati Anda itu terasa berisik, ya, terasa emosi begitu, ya. Karena saya tahu Anda yang mengalami anxiety psikosomatis itu butuh suasana yang tenang begitu. Suara gaduh itu, saya yakin Anda membenci suara gaduh. Apalagi anak Anda sedang berantem gini-gini, pasti Anda terasa itu emosi, ingin marah, ya, ingin marah, nggak bisa melampiaskan begitu. Kalau Anda lampiaskan kan kasihan sama anak-anak Anda. Saya dulu juga begitu sih sebenarnya, tapi saya belajar untuk lebih sabar lagi begitu, ya. Jadi langsung ke tema saja. Oh ya, sebelum ke tema, mari kita beristighfar, ya, beristighfar untuk meminta ampun. Bagi Anda yang Muslim, ya silakan dengarkan ini, ya. Ini tiup nggak, ya? Saya tiup, ya. Nanti, tapi kalau telinga Anda rusak, saya nggak tanggung jawab, ya. Saya tiup, ya. Ya, itu istighfar. Kalau telinga Anda rusak, mohon maaf, ya. Karena saya baru belajar lagi niup seruling, ya. Jadi dengarkanlah selawat-selawat. Tenang saja. Yang Anda alami itu adalah sebuah sensasi, ya. Sensasi itu sekali lagi akan menimbulkan persepsi. Kalau persepsi Anda yang sudah menakutkan, horor-horor, apa-apa takut, dengar ini takut, ya. Kalau persepsi Anda sudah begitu, nanti akan terbentuklah sebuah ilusi, ya, akan terbentuk sebuah tipuan-tipuan. Anda mendengar saja itu sudah takut, melihat apa sudah takut, ya, itu nanti akan menimbulkan sebuah ilusi, ya. Padahal ilusi itu sebenarnya hanya tidak ada, ya. Kalau saya sudah mencapai ke halusinasi seperti ada bisikan dan sebagainya gitu. Oke, langsung saya kupas. Sekarang itu adalah menurut pengalaman saya, ya, yang saya alami, ya, itu kalau kita sudah ada tanda-tanda, nanti saya sebutkan, berarti kesembuhan Anda itu sebenarnya sudah dekat. Tinggal diri Anda, bagaimana cara Anda mengamati di diri Anda itu.
Tuh ya, amati saja dulu. Oh begini, oh begini. Nah, ini saya sebutkan ya. Yang pertama adalah misalkan ya, sehari badan Anda itu enak ya. Terus sehari tidak enak, sensasi itu datang lagi. Nah, itu sebenarnya Anda itu harusnya sudah punya kunci ya. Berarti, oh sehari ini enak saya tuh kenapa ya? Apa karena saya bisa tidur? Apa saya nggak memikirkan yang lain-lain? Begitu. Anda harus pelajari itu. Tuh ya. Terus, misalkan dalam 1 minggu badan Anda itu enak sekali. Begitu. Nikmat, rileks, nyaman. Tetapi dalam waktu sehari ya, misalnya Senin sampai Minggu, itu Anda merasakan rileks, nyaman. Tapi hari Seninnya Anda merasakan sensasi itu datang, mungkin sampai 2 hari. Nah, itu tidak apa-apa. Dari seminggu itu bisa Anda pelajari, oh saya badan enak ini apa karena ini Pak, karena ini ya. Walaupun itu belum tentu ya, walaupun itu belum tentu. Tetapi yang utama itu pasti dari pikiran gitu ya, karena Anda nyaman jadi pikiran Anda rileks ya, rileks karena Anda hari itu tidak merasakan sensasi jadi rileks, akhirnya rileks itulah yang membuat Anda itu nyaman gitu ya. Ini sesuai pengalaman saya ya, yang membuat Anda nyaman itu ya karena Anda rileks. Terus kok sehari terus rasanya nggak enak sampai 2 hari, itu saya yakin ada pikiran-pikiran yang membuat Anda marah, emosi Anda pendam begitu. Emosi itu tidak dipendam ya, harus dikelola. Mengelola emosi, bagaimana cara mengelola emosi. Marah itu tidak harus dipendam tetapi dikelola, mengelola marah begitu. Ya itu yang kedua ya. Yang ketiga, misalkan ya Anda sudah lama ya 1 bulan tidak merasakan sensasi itu. Pokoknya sensasi itu kalau kadang muncul, kadang tidak dalam waktu yang misalnya dalam banyak yang misalnya dalam waktu 10 hari Anda merasakan rileks, tapi dalam waktu sehari atau 2 hari tidak rileks, terus 10 hari lagi rileks. Nah, itu Anda sebenarnya sudah mendekati kesembuhan. Sebenarnya Anda itu sudah tahu ilmunya. Kalau Anda mau, yaitu yang namanya ATM. Makanya saya menganjurkan yang namanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. Nah, itu. Nah, ini yang lebih penting, yang keempat ini. Ya, tanda-tanda kesembuhan yang keempat, Anda akan sembuh. Anda itu sudah, misalnya sensasi itu datang, Anda itu sudah biasa begitu, sudah merasa terbiasa dengan sensasi itu. Gitu. Nanti lama-lama sensasi itu akan hilang sendiri ya, secara tidak Anda sadari. Begitu. Ya, saya berani ngomong gini yaitu dari pengamatan dari diri saya gitu ya. Itu yang keempat. Apa tadi yang keempat? Coba ulangi. Ayo, yang keempat ulangi. Kalau Anda nggak bisa mengulangi berarti Anda tidak konsentrasi gitu. Ya, terus yang kelima. Nah, ini yang kelima ini yang paling utama. Kalau kesembuhan itu sudah dekat, ya ini yang kelima itu. Ya, Anda tidak memikirkan yang sulit-sulit itu sudah nggak mau. Ya, nggak mau memikirkan yang perkara yang rumit-rumit. Atau perkara sedikit Anda buat rumit itu sudah Anda hilangkan. Saya yakin dulu Anda seorang pemikir ya, memikirkan, pikir apa, dipikir. Nanti kalau Anda sudah malas berpikir ya, dalam arti malas berpikir ini, malas berpikir yang akan menimbulkan, mengingatkan Anda akan sensasi itu ya. Makanya Anda harus nonton saya video meditasi saya secara berulang-ulang ya. Tiap hari Anda dengarkan, yaitu yang meditasi saya di laut itu. Nanti Anda tonton, Anda cari meditasi rilekskan jiwa dan raga itu. Ya, di situ nanti ada sugesti yaitu malas berpikir. Nanti itu akan Anda sering terngiang-ngiang dengan kata-kata dari saya, yaitu malas berpikir. Anda nanti akan mengingat itu terus, malas berpikir gitu. Yang Anda ingat itu hanya kata-kata itu. Gitu ya. Misalkan Anda menemui perkara ini, nanti Anda malas berpikir gitu ya. Karena apa? Karena begini ya.
Orang yang menderita ansiety psikosomatis, kalau berpikir terlalu rumit, terlalu yang sepaneng atau yang apa namanya ya, kalau di dari bahasa Jaya, bahasa saya itu sepaneng atau terlalu serius dalam menanggapi itu, berpikir itu, petentengan kalau orang Jawa ya, itu pasti sensasi itu akan dapat. Saya yakin itu, karena kalau sudah kena anxiety psikosomatis, intinya harus malas berpikir. Tapi jangan Anda terjemahkan malas berpikir ini, malas berpikir yang lain. Ini malas berpikir terhadap sensasi atau yang mengingatkan Anda akan sakit Anda. Begitu. Ya, mungkin semoga saja ya video saya ini berguna bagi Anda semua. Ya, kalau Anda sudah merasakan itu semua, berarti yang 5 itu berarti kesembuhan itu sebenarnya semakin dekat sekali. Dekat, sangat dekat. Begitu. Karena saya dulu juga begitu ya. Sehari enak, tidak enak, sehari enak, ya enak, terus akhirnya seminggu enak, 2 hari tidak enak, terus seminggu enak, 2 hari tidak enak, terus 2 minggu enak, 3 hari nggak enak, dan terus sampai 1 bulan enak, tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda kesembuhan itu sudah dekat gitu. Tapi kalau Anda masih merasakan yang namanya mood swing ya, mood swing jadi begini, mood swing itu perubahan emosi yang sangat cepat. Misalnya pagi hari Anda itu merasa rileks, tapi nanti di siang hari atau menjelang siang Anda sudah badannya nggak karuan kemana-mana sampai sore. Nah, itu mood swing gitu. Dan tiap hari Anda merasakan mood swing. Nah, itu Anda harus bekerja ekstra keras. Itu yaitu tetap menanamkan, mengelola pikiran ini. Begitu. Kita masih sama-sama belajar, saya juga masih sama-sama belajar ya. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat. Badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang tak berlalu, dan semua akan indah pada waktunya. Ayo kita jemput kesembuhan ya. Kita jemput kebahagiaan. Kita jemput kenyamanan. Karena apa? Itu harus kita jemput. Ya, semua itu harus kita jemput. Kalau tidak kita jemput, kita tunggu, ya akan lama begitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.